Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Sara dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, Unit 2 Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita selesai berdoa, kegiatan yang kedua yaitu menyanyikan lagu nasional. Tujuan menyanyikan lagu nasional ini yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baiklah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua kegiatan. Yang pertama yaitu proses membaca doa sebelum belajar. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu nasional yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu mengingatkan kembali pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di dalam materi perkuliahan ini, pembelajaran sebelumnya yaitu tentang strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Nah, di mana di dalam strategi ini, di sini yaitu dipelajari tentang bagaimana cara-cara ataupun strategi yang baik, yang efektif, yang efisien untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa tersebut. Pada pertemuan kali ini,
kita akan membahas mengenai meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, ataupun berunding. Nah, berbicara ini bukan hanya keluar bunyi bahasa dari ucap, bukan hanya mengucapkan tanpa makna. Nah, namun berbicara dianggap sebagai bahasa yang artinya menyampaikan pikiran, perasaan kepada orang lain dengan lisan maupun ujaran. Nah, berbicara ini suatu proses berkomunikasi, proses perubahan untuk pikiran atau perasaan menjadi bentuk bunyi bahasa. Nah, secara umum, berbicara ini dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Nah, berbicara ini pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi perpindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Perbedaan antara komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan tersebut, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Nah, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran ataupun ucapan. Yang kedua yaitu tujuan berbicara. Apa sih tujuan berbicara tersebut? Sehingga kita wajib untuk berbicara. Nah, tujuan utama berbicara adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif, kemudian mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya. Jadi, pada dasarnya seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada orang lain mempunyai tujuan ingin mendapatkan respon ataupun reaksi. Yang ketiga yaitu fungsi berbicara. Fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Fungsi ini bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebutkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan adanya fungsi ini, bahasa difungsikan untuk menimbulkan suatu kondisi tertentu. Misalnya, berbicara dengan maksud memerintah. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi ini merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Dengan fungsi ini, berbicara difungsikan untuk persetujuan, celaan, pengawasan kelakuan, misalnya ungkapan kepala desa terhadap bawahannya. Yang ketiga, fungsi representasional. Fungsi ini merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan menggambarkan, misalnya seorang penyiar yang menyampaikan sebuah berita. Yang keempat, fungsi interaksional. Fungsi ini merupakan penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran-saluran komunikasi tetap terbuka. Misalnya, seorang pendakwah yang menggunakan lelucon dalam dakwahnya agar pendengarnya tidak bosan dan mengikuti ceramahnya sampai selesai. Kemudian yang kelima yaitu fungsi personal. Fungsi ini merupakan penggunaan bahasa
untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Contohnya, ungkapan hati seorang guru yang marah-marah karena kelakuan siswanya. Yang keenam, fungsi heuristik. Fungsi ini merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran lingkungan, dan fungsi ini biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang ketujuh yaitu fungsi imajinatif. Fungsi ini merupakan penggunaan bahasa untuk menciptakan sistematis atau gagasan-gagasan imajinatif. Melalui fungsi ini, berbicara berfungsi untuk merangsang imajinasi seseorang. Nah, ketujuh fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Nah, dalam konteks suatu pembicaraan, mungkin mengandung beberapa fungsi, artinya dalam pembicaraan tersebut 1, 2, atau lebih fungsi. Yang keempat yaitu jenis-jenis berbicara. Klasifikasi berbicara ini dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Yang kedua, berbicara menghibur. Yang ketiga, berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, ataupun menggerakkan. Kemudian berbicara berdasarkan situasi, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbicara formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut berbicara secara formal, misalnya ceramah dan wawancara. Yang kedua, berbicara informal. Dalam situasi informal, pembicara harus berbicara secara tidak formal, misalnya tukar pengalaman, menyampaikan berita, dan bertelepon. Kemudian, berbicara berdasarkan cara penyampaiannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara mendadak. Terjadi jika seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di muka umum. Yang kedua, berbicara berdasarkan catatan, biasanya berupa butir-butir penting sebagai pedoman berbicara. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan, menyiapkan dengan cermat dan menulis dengan lengkap bahan pembicaraannya. Yang keempat, berbicara berdasarkan naskah, menyusun naskah pembicaraannya secara tertulis dan dibacakannya pada saat berbicara. Yang keempat yaitu berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Yang pertama yaitu berbicara antar pribadi. Terjadi apabila 2 pribadi membicarakan, mempercakapkan, merundingkan, dan mendiskusikan. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil. Terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3 sampai dengan 5 orang. Yang ketiga yaitu berbicara dalam kelompok besar. Terjadi apabila seorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar. Yang kelima yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengemukakan sesuatu hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara lisan dengan kemudahan dan kefasihan yang memadai sehingga dapat dipahami lawan bicara. Berbagai jenis kegiatan dalam proses pembelajaran berbicara yaitu yang pertama yaitu bercakapan, yang kedua berbicara estetik ataupun bercerita ataupun mendongeng, yang ketiga berbicara untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi, yang keempat kegiatan dramatik.
Yang keenam yaitu indikator dalam keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan berbicara, siswa itu diharapkan mampu berbicara secara efektif. Keterampilan berbicara ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, baik fisik seperti gerak isyarat, mimik maupun non fisik seperti kepribadian, karakter, bakat, cara berpikir, dan kecerdasan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Selain kedua faktor tadi, di sini juga ada faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang dapat mempengaruhi keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Pertama, ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat ataupun cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, ataupun kurang menarik dan dapat mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Yang ketiga yaitu pilihan kata ataupun diksi. Kata-kata yang belum dikenal memang membangkitkan rasa ingin tahu, namun akan menghambat kelancaran komunikasi. Selain itu, hendaknya dipilih kata-kata yang konkret sehingga mudah difahami oleh pendengar. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Sebagai sarana komunikasi, setiap kalimat terlibat dalam proses penyampaian dan penerimaan. Apa yang disampaikan dan apa yang diterima itu berupa ide, gagasan, pesan, pengertian, ataupun informasi. Kalimat dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan berlangsung sempurna. Kemudian yang kedua itu faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kemudian yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi ataupun penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Dari faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara tersebut, dapat disimpulkan indikator keterampilan berbicara pada penelitian ini agar tidak mengalami perluasan dalam bahasa, yaitu 1. Siswa mampu menghafalkan kata-kata dengan kalimat-kalimat yang jelas. Yang kedua, siswa mampu berbicara dengan susunan kalimat yang runtun dan efektif. Yang ketiga, siswa berbicara dengan lancar sehingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh orang lain. Yang keempat, siswa mampu berbicara dengan isi pembicaraan yang disampaikan baik,
tepat, dan tidak keluar dari konteks. Yang ketujuh yaitu cara meningkatkan kemampuan berbicara. Di sini saya akan membahas secara singkat saja mengenai cara meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama yaitu latihan berbicara secara teratur. Yang kedua itu banyak membaca, karena dengan membaca pengetahuan kita akan semakin luas. Yang ketiga yaitu, mungkin yang ketiga ini sebagian orang kurang setuju dengan ini. Namun, perlu kita ketahui, saat kita tertawa, otak kita akan mendapatkan oksigen yang lebih banyak yang akan membuat kita menjadi tenang dan mengurangi rasa gugup sehingga kita bisa menghilangkan rasa panik dalam diri kita. Kemudian yang keempat yaitu mendengarkan lagu-lagu klasik. Yang kelima, makan makanan yang sehat. Yang keenam yaitu berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara. Kemudian yang ketujuh yaitu di sela-sela kita berbicara, selingi berupa humor ataupun lawakan yang akan membuat suasana forum menjadi lebih terbuka dan menghindarkan kita dari rasa jenuh serta memberikan kita kenyamanan dalam forum tersebut. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita membaca doa setelah selesai melakukan proses belajar mengajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Cukup sekian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.